Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Jumpa kembali dengan Majelis Tarjih dan Tajdid, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu. Pada kali ini, kita akan membahas himpunan putusan tarjih kitab jenazah. Pada himpunan putusan tarjih kitab jenazah, terdapat 7 bagian dan ditambah penjelasan. Bagian pertama, kaifiyatut tajhiz, yaitu membahas cara persediaan. Ada 12 putusan, putusan nomor 1 sampai 12. Bagian kedua, membahas kaifiyatu ghuslil mayyit, cara memandikan mayat. Ada 5 putusan, putusan 13 sampai dengan 17. Pada bagian ketiga, takfinul mayyit, yaitu membahas cara mengafani mayat. Ada 8 putusan, mulai putusan 18 hingga 25. Pada bagian keempat, kaifiyatus shalah 'alal mayyit, yaitu membahas cara mensolatkan mayat. Ada 7 putusan, mulai putusan 26 sampai dengan 32. Pada bagian kelima, kaifiyatud dafni, yaitu membahas cara mengubur mayat. Ada 22 putusan, mulai putusan 33 sampai dengan 54. Kemudian bagian ke-6 membahas tentang at-ta'ziyah, yaitu hal melawat. Ada 7 putusan, mulai putusan 55 sampai dengan 61. Pada bagian ke-7, ziaratul kubur, yaitu membahas ziarah kubur. Ada 6 putusan, mulai putusan 62 sampai dengan 67, ditambah penjelasan antara lain arti dan doa dalam bacaan sholat jenazah. Pada kali ini kita akan membahas bagian pertama, yaitu kaifiyatut tajhiz, cara persediaan. Di dalamnya ada 12 putusan, putusan 1 sampai dengan 12. Sebelum membahas putusan 1 sampai dengan 12, di dalam HPT kitab jenazah dituliskan ada 2 ayat sebagai pembukaan. Yaitu ayat yang pertama, surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, para ahli tafsir menyebutkan bahwa ketika ayat ini turun, orang-orang mukmin berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang mampu melakukan hal ini, yaitu bertakwa dengan sebenar-benar takwa?" Karena hal itu memberatkan mereka. Maka kemudian turunlah ayat, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah dengan apa yang kalian mampu, untuk menasah ayat haqqa tuqatih. Pendapat lain mengatakan makna ayat ini adalah bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun ayat kedua terdapat dalam surat Ali Imran ayat 157, di mana Allah berfirman, "Wala in kutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un." Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa dalam ayat ini dan ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan
memberitakan bahwa terbunuh dalam jihad atau di jalan Allah lainnya bukanlah merupakan kekurangan dan sesuatu yang ditakuti, karena hal itu menjadi sebab yang menyampaikan seorang kepada ampunan Allah dan rahmatnya, dan yang demikian lebih baik dari harta yang dikejar-kejar dan dikumpulkan oleh manusia pada umumnya. Baik, sekarang kita mengawali dengan membaca putusan 1 sampai dengan 6, kemudian membaca dalil-dalil yang menjadi dasar putusan ini. Putusan 1, idza marida ahadukum falyasbir. Bila mana seseorang dari kamu sakit, maka hendaklah ia bersabar. Yang kedua, wal ta'uduhu, dan hendaklah ia kamu jenguk. 3, wa idza ikhtudira falyuhsin zannahu billah, dan bila ia hampir sampai kepada ajalnya, maka hendaklah ia berbaik sangka kepada Allah. Yang keempat, wal yusi in taraka khairan, dan berwasiatlah kalau ia meninggalkan barang milik atau harta. Walakkinuhu la ilaha illallah, hendaklah ia kamu talkinkan atau menuntun bacaan kalimat la ilaha illallah pada orang yang akan meninggal. Yang keenam, wawajjihuhu al-qiblah, dan hadapkanlah ia ke arah kiblat. Apa yang menjadi dasar putusan-putusan ini? Mari kita lihat. Yang pertama, yaitu bila seorang dari kalian sakit, maka hendaklah bersabar. Ya, perintah bersabar ketika sakit didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man marida fasabara wa radiya biha anillahi kharaja min dzunubihi ka yaumi waladatuhu ummuhu, rawahu Tirmidzi, As-Sirajul Munir, juz 3 halaman 358. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sakit dalam satu malam, maka ia bersabar dan pasrah kepada Allah, terlepaslah ia dari dosanya, sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Diriwayatkan oleh Tirmizi, dan tersebut dalam kitab Sirajul Munir, juz 3 halaman 358. Dan hendaklah kamu menjenguk orang yang sakit. Itu berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, raddus salam wa iyadatul marid, wattiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wati wa tashmitul atis. Al-hadis muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, hak orang muslim atas orang muslim ada 5. 1. Menjawab salam. 2. Mengunjungi orang sakit. 3. Mengiring jenazah. 4. Mendatangi undangan. Dan 5. Mendoakan orang bersin. Dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Dalil yang ketiga, yaitu ketika seseorang hampir sampai pada ajalnya, maka hendaklah ia berbaik sangka kepada Allah. Berdasarkan hadis Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Akhrajahu Muslim. Berdasarkan hadis Jabir bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda sebelum wafatnya, janganlah seorang dari kalian semua mati kecuali berbaik sangka atau berhusnuzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga wali hadis Anas annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut wa qala kaifa tajiduka, qala wallahi ya Rasulullah inni arjullaha wa inni akhafu dzunubi, wa qala sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Akhrajahu Tirmidzi.
Berdasarkan hadis Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada seorang pemuda yang hampir pada ajalnya. Maka beliau bersabda, bagaimana perasaanmu? Si pemuda tadi menjawab, aku berharap kepada Allah dan khawatir akan dosa-dosaku. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau berkumpul kedua sifat itu dalam hati seseorang, yaitu ada harapan dan kekhawatiran, pada peristiwa seperti ini tentulah Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan melindungi dari apa yang ditakutkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian pada putusan 4, yaitu berkaitan dengan berwasiat jika meninggalkan harta benda, didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 180, di mana Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Mengingat firman Allah Ta'ala, diwajibkan kamu bila mana seorang dari kamu kedatangan mati, kalau meninggalkan harta benda atau harta warisan, supaya berwasiatlah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Kemudian putusan kelima berkaitan dengan talqin kalimat la ilaha illallah pada orang yang akan meninggal. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahul jamaah illa al-Bukhari. Amma qira'atu Yasin alal muhtadar falaysa laha aslun thabitun. Berdasarkan hadis Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, talkinkanlah mayatmu, yaitu orang yang akan meninggal, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari. Adapun bacaan surat Yasin pada orang yang hampir mati itu tiada ada dalilnya yang sahih. Yang keenam berkaitan dengan menghadapkan mayat ke arah kiblat. 5 rawa Al-Hakim wal Baihaqi an Abi Qatadah anna al-Barra bin Ma'rur awsa an yuwajjiha ila al-qiblah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabal fitrah. Berdasarkan hadis Abu Qatadah bahwa Bara' bin Ma'rur yang berwasiat supaya dihadapkan ke kiblat, maka sabda Nabi, ia menyesuaikan fitrah, ia cocok dengan fitrah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Itulah 6 putusan berkaitan dengan persediaan atau persiapan kematian. Selanjutnya putusan nomor 7 sampai 12. Pada putusan nomor 7 dan 8 disebutkan thumma idza mata wa ghammidu ainaihi wad'u lahu. Kemudian bila ia meninggal, maka pejamkanlah matanya dan doakanlah baginya. Putusan nomor 9, wa ghattuhu bi thawbin hasanin, serta selubungilah ia dengan kain yang baik. Summa badiru biqada'i dainihi in kana. Kemudian lunasilah hutangnya dengan segera kalau ia memang berhutang. Yang ke-11, fajahhizuhu, lalu segeralah pemeliharaannya. Dan yang ke-12, wan'auhu li ahlihi wa ikhwanihil muslimin, dan kabarkanlah kepada kerabat dan teman-temannya kaum muslimin. Putusan nomor 7 sampai 12 ini kita akan lihat dalil-dalil yang digunakan yang menjadi dasar putusan nomor 7 sampai 12. Yang pertama yaitu putusan nomor 7 sekaligus putusan nomor 8 berkaitan dengan menutup mata orang yang sudah meninggal dan mendoakannya. Hal ini didasarkan pada hadis Ummi Salamah. Beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad suqqa basaruhu wa aghmadahu. Thumma qala inna ar-ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Wa dajja nasun min ahlihi wa qala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin wa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin
wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufhu fi aqibihi. Rawahu Muslim. Hal ini didasarkan pada hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah datang kepada Abi Salamah di waktu sampai pada ajalnya, padahal matanya celik atau masih dalam keadaan terbuka. Maka beliau memejamkannya. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya ruh kalau dicabut diikuti oleh mata, maka bergemuruhlah orang-orang dari keluarganya. Maka beliau bersabda, janganlah mendoakan atas dirimu kecuali kebaikan, karena sesungguhnya malaikat itu akan mengamini atas apa yang kamu katakan. Kemudian sabdanya, ya Allah, yaitu mendoakan Abu Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, junjunglah derajatnya setinggi derajat orang-orang yang soleh, lapangkanlah dan beri gantinya pada sepeninggalnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun putusan nomor 9 berkaitan dengan diselubungi mayat tersebut dengan kain yang baik, didasarkan pada hadis Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi burdin hibarah, muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis Aisyah bahwa ketika wafatnya Rasulullah, beliau dirahab atau diselubungi dengan kain hibarah, sejenis kain Yaman yang bercorak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian pada putusan nomor 10 berkaitan dengan melunasi hutangnya dengan segera kalau memang sang mayit memiliki hutang. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Mengingat hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nyawa orang mukmin itu bergantung dengan hutangnya sehingga dilunasinya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dengan mengatakan hadis hasan. Kemudian segeralah dilakukan pemeliharaan terhadap jenazah. Hal ini didasarkan hadis Ali bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Thalathatun ya Ali la yu'akhirna as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadat kufuwan. Akhrajahu Ahmad wa akhraja bi ma'nahu aidan At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Berdasarkan hadis Ali, Rasulullah bersabda, 3 perkara wahai Ali tidak boleh dipertangguhkan, yaitu salat bila datang waktunya, jenazah bila terang matinya, dan wanita tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya. Hadis riwayat Ahmad dan yang sepadan. Artinya dengan hadis itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban serta yang lainnya. Yang terakhir putusan nomor 12 mengabarkan kepada kerabat dan teman sesama muslim. 5 rawahu Syekhani annahu sallallahu alaihi wasallam na'ali ashabihi radhiyallahu anhu an-Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi wa annahu na'a Ja'far bin Abi Thalib wa Zaid bin Harithah wa Abdullah bin Ruwahah radhiyallahu anhu. Wa lima rawa al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi insanin kana yakummul masjid famata fadufina lailan afala kuntum azantumuni bihi wa fi riwayatin ma mana'akum an tu'limuni. Al-hadis. Mengumumkan kematian didasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi memberitakan kematian Raja Najasyi kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum pada hari mangkatnya, dan beliau memberitakan kematian Ja'far bin Abu Thalib, Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Ruwahah radhiyallahu anhum. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang menyapu masjid yang meninggal di kubur pada malam itu. Tidak sudihkah kalian memberitahukannya kepadaku, yaitu kematian wanita tersebut? Ada riwayat lain yang mengatakan,
Bahwa Nabi bersabda, mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku kematiannya? Demikian seterusnya hadis. Itulah 12 putusan berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dalam himpunan putusan tarjih. Bagian pertama tentang persediaan atau persiapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.